Halo, nama saya Fira Herunisa dan di video kali ini saya akan sharing tentang etika komunikasi part 2 berdasarkan pemahaman saya. Nah, etika komunikasi ini membahas pertama tentang konfidensialitas. Konfidensialitas ini mirip dengan privasi. Dibilang mirip karena konfidensialitas itu adalah kewajiban, di mana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses. Nah, bedanya konfidensialitas itu terletak pada orang kedua atau komunikannya. Menurut Alvin Day 2003, dia menjelaskan ada 3 jenis hubungan konfidensialitas. Yang pertama adalah janji cepat. Contohnya ketika seorang jurnalis menjaga atau tidak menyebutkan nama dari narasumbernya. Kedua adalah loyalitas. Contohnya antara supir dan majikan, di mana walaupun gak ada catatan tertulis apa yang rahasia atau tidak, tapi keduanya tuh tahu mana yang rahasia, mana yang bukan. Dan terakhir adalah konfidensialitas dilindungi oleh hukum. Contohnya adalah dokter yang menjaga privacy dari pasiennya, di mana tidak boleh menyebutkan data diri pasiennya karena itu melanggar kode etik profesi. Nah, konfidensialitas ini harus dijaga supaya otonomi dari individu itu tetap terjaga. Terus setiap individu atau setiap orang itu juga butuh sebuah ruang privasi, ruang pribadi. Kemudian menumbuhkan rasa saling mempercayai, mencegah tindakan menyakiti orang lain, dan sarana mewujudkan kelompok sosial yang tujuannya tercapai gitu. Konfidensialitas ini juga ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum. Menurut Louis Alvin Day, dia menjelaskan bahwa demi kepentingan publik, konfidensialitas boleh dilanggar, tapi untuk pers dan jurnalisme sama sekali nggak boleh. Karena secara umum, kerahasiaan adalah sebuah status atau keadaan di mana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang tidak seharusnya memiliki akses, baik pernyataan yang disebutkan secara lisan maupun tulisan. Jadi pengecualian melanggar konfidensialitas ini benar-benar harus dipakai dengan berlandaskan kepentingan umum, bukan hanya kepentingan bagi sekelompok orang. Karena kalau nggak dipertimbangin, nantinya masyarakat bakalan bingung mana kebenaran yang pasti atau yang palsu gitu. Contoh kasus pelanggaran konfidensialitas nih. Waktu pandemi lalu, sekitar 2020, ada kasus pertama COVID di Depok. Nah, wali kota Depok di sana secara sadar menyebarkan siapa yang kasus pertamanya, dari mulai nama dan orangnya siapa gitu. Sementara hal itu melanggar dari konfidensialitas. Dan sudah sepatutnya pemerintah untuk memberikan kepercayaan dan penghormatan terhadap otonomi tiap-tiap individu. Nah, ada 3 sumber tekanan konfidensialitas ini. Yang pertama adalah pendukung finansial kayak investor, pemilik, pemasang iklan, dan juga pelanggan. Terus ada juga para pesaing, karena semua media tuh bakalan berlomba-lomba untuk menyajikan tayangan yang terlihat kreatif dan menarik. Dan terakhir adalah masyarakat secara umum. Etika komunikasi juga membahas tentang tanggung jawab sosial, karena pada dasarnya manusia menyadari bahwa seluruh tindakannya itu pasti ada konsekuensinya. Maka tanggung jawab ada untuk mengendalikan kebebasan manusia ini agar tidak terjadi kekacauan dalam berkehidupan masyarakat. Nah, kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Di era ini kita kan punya namanya katanya sih kebebasan berpendapat, sehingga sekarang lahir berbagai jenis media massa. Di satu sisi, hal ini juga menyebabkan masyarakat menghadapi beragam media dan isinya juga yang beragam. Nah, ada 3 isu yang disebabkan oleh media. Yang pertama adalah pornografi, informasi yang mengagetkan, serta penghinaan sara. Terakhir, etika komunikasi part 2 ini membahas tentang stereotip. Stereotip itu adalah cara pandang terhadap sekelompok atau orang tertentu yang telah dikategorikan. Bisa positif, kayak misalnya orang Solo nih dianggap sebagai orang yang lemah lembut, ataupun negatif, misalnya orang yang bertato nih pasti nggak ada moralnya. Nah, masyarakat ini menggunakan stereotip sebagai acuan dalam berkehidupan masyarakat. Dibantu lagi sama kehadiran media yang menambah wawasan masyarakat mengenai stereotip ini. Stereotip ini hadir karena manusia itu merasa butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan. Manusia juga butuh sesuatu untuk menghilangkan kecemasan mereka ketika berhadapan dengan hal baru atau orang baru, salah satunya dengan menggunakan stereotip ini. Dan dengan hadirnya media, makinlah terjadi stereotip yang menempel di benak masyarakat.
Kalau saya sendiri sih memandang stereotip ini, baik yang positif ataupun negatif, itu kurang baik untuk diterapkan. Karena sifatnya kan bukan keseluruhan ya, tapi hanya melihat yang kebanyakan, terus yang sebagian jadi dianggap sama gitu. Contohnya kalau misalkan kita ngelihat anak bungsu, pasti dicapnya kayak anak manja dan lain sebagainya. Ditambah lagi adanya pengaruh oleh media yang ditunjukkan melalui misalnya dari iklan ataupun sinetron yang makin memvalidasi cap itu tuh benar seolah-olahnya gitu. Nah, itu tadi penjelasan tentang etika komunikasi part 2. Terima kasih.